Kondisi Hamas makin terjepit. Kelompok yang berbasis di jalur Gaza itu kembali kehilangan satu persatu petingginya. Seolah masih belum cukup, Hamas juga mendapat protes dari warga Gaza. Warga memaksa Hamas untuk mengakhiri perang dan mundur dari kekuasaan. Kelompok Hamas lalu mengaku siap untuk melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 18 bulan ini. Simak cerita lengkapnya dalam video berikut. Pemimpin Hamas Mahmud Mardawi mengatakan Hamas siap melakukan negosiasi serius guna mengakhiri perang yang dilancarkan Israel di jalur Gaza, Kamis 27 Maret 2025. Selama ini menurutnya Hamas bertanggung jawab dan serius terhadap semua usulan gencatan senjata di Gaza. Sementara Israel disebutnya kerap melanggar perjanjian dengan terus melanjutkan serangan. Tindakan Israel disebutnya menjadi ujian bagi masyarakat dunia. Ia mengajak komunitas internasional untuk menegakkan hukum dan keadilan internasional. Menurutnya, jika dunia masih menetapkan standar ganda, maka hal itu akan membahayakan tak hanya Palestina, tapi juga seluruh kawasan. Selama 18 bulan terakhir, Hamas telah berpartisipasi dalam negosiasi tidak langsung dengan Israel yang dimediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Meskipun sejumlah kesepakatan telah dicapai, Israel berulang kali melanggarnya, sehingga negosiasi tak bisa segera diselesaikan. Terkini Israel enggan melanjutkan gencatan senjata menuju tahap kedua dan kembali memulai perang besar-besaran di Gaza. Sementara delegasi Mesir dilaporkan sedang menuju Qatar untuk melanjutkan negosiasi pertukaran tawanan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan di Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan negaranya terus berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, Rabu 26 Maret 2025. Lantas apakah niat Hamas ini didasari oleh situasi mereka yang makin terdesak? Satu persatu petinggi Hamas berguguran imbas serangan udara Israel ke wilayah kantong itu. Terkini juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoa dilaporkan gugur dalam serangan udara Israel pada Kamis 27 Maret 2025 dini hari yang menargetkan kota Jabalia di Gaza Utara. Kabar kematian Al-Qanoa dikonfirmasi oleh TV Al-Aqsa yang berafiliasi dengan Hamas. Gerakan Perlawanan Rakyat Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel membunuh Al-Qanoa dalam sebuah pengeboman biadab. Tak cuma sang jubir, seorang anggota Biro Politik Hamas Ismail Barhom juga tewas dalam serangan Israel di Rumah Sakit Nasser Khan Younis. Pernyataan itu disampaikan oleh Hamas Senin 24 Maret 2025. Hamas mengatakan Barhom tewas saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Menurut Hamas, pemboman rumah sakit Nasser merupakan eskalasi berbahaya dalam kejahatan perang dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku serangannya di rumah sakit Nasser telah tepat sasaran menyerang anggota Hamas. Hal itu disampaikannya melalui akun media sosial X @IDF pada Senin 24 Maret 2025. Meski demikian, dalam unggahan itu IDF tidak menjelaskan lebih detail nama anggota Hamas yang tewas. IDF mengungkapkan serangannya tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan intelijen. IDF kemudian kembali menuding Hamas menggunakan rumah sakit yang aktif sebagai tempat berlindung untuk merencanakan dan melaksanakan serangan. Sehari sebelumnya, serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Minggu 23 Maret 2025 menewaskan pemimpin politik Hamas Salah al-Bardawil. Sebuah media terafiliasi dengan Hamas melaporkan serangan itu menyasarkan Younis dan menewaskan al-Bardawil. Selain al-Bardawil, istrinya juga tewas dalam serangan udara tersebut. Dilaporkan al-Bardawil dan istrinya sedang tidur di tenda saat serangan tersebut datang. Adapun serangan sebelum fajar itu juga menewaskan 23 orang lainnya. Tak cuma harus melawan pendudukan Israel, kini Hamas juga harus berhadapan dengan warganya sendiri.
Demonstrasi di Gaza sudah terjadi selama 2 hari, mulai dari Selasa 25 Maret dan Rabu 26 Maret 2025. Pada Selasa demonstrasi terjadi di Beit Lahia, Gaza Utara. Sementara pada Rabu unjuk rasa meluas hingga ke wilayah Deir al-Balah di Gaza Tengah. Mereka menuntut Hamas mundur dari kekuasaan. Massa meneriakkan slogan anti Hamas dan menyerukan diakhirinya perang dengan Israel. Ini merupakan protes anti Hamas terbesar di Gaza sejak perang dengan Israel dimulai pada Oktober 2023. Aksi ini menjadi gambaran meningkatnya kemarahan warga terhadap kelompok yang telah memimpin jalur Gaza sejak 2007 setelah mengalahkan saingannya Fatah dalam pemilihan umum. Aksi protes terbuka terhadap Hamas sebenarnya sudah ada di Gaza sejak lama, namun banyak warga yang tidak mendukung Hamas memilih bungkam karena takut dikucilkan secara sosial. Sebab Hamas dianggap sebagian orang sebagai satu-satunya pihak yang secara aktif menentang pendudukan Israel atas tanah Palestina. Yang lainnya menyembunyikan dukungan mereka ke Hamas sebab khawatir menjadi sasaran Israel. Kondisi yang makin terjepit memaksa Hamas untuk putar otak, mencari strategi terbaik agar tetap bertahan. Dan kelompok itu memilih untuk bersiap melakukan negosiasi serius untuk segera mengakhiri perang. Bukan berarti sebelum ini Hamas tak pernah bernegosiasi secara serius. Kelompok itu bahkan cenderung patuh terhadap syarat yang ditentukan mediator. Justru Israel yang kerap melanggar perjanjian dengan segala akal bulusnya. Lalu apakah isyarat Hamas ini akan disambut Tel Aviv untuk juga mengakhiri perang berkepanjangan ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.